Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang Pada 16 Agustus 1945, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan dan ditulis di rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, Laksamana Muda Tadashi Maeda. Kalau Anda periksa catatan sejarah, keterlibatan Maeda di rumah ini dengan kelompok kemerdekaan itu untuk beberapa tahun memang disembunyikan. Tapi bahwa hadir di sini, ya hadir. Tapi Anda bayangkan namanya di dalam politik, apabila rapat perumusan proklamasi ini tersiar luas di rumah seorang Jepang, dihadiri orang Jepangnya, apa yang akan dibuat oleh Belanda misalkan? Maeda pada akhirnya ketika sudah mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi, dia menanggung akibatnya. Setelah Inggris akhirnya datang di bulan September 1945, Maeda ditangkap, di penjara Glodok beberapa bulan, kemudian dipindahkan ke Rutan Salemba, barulah kemudian dipulangkan ke Jepang. Nasib Maeda di Jepang sana pun sungguh merana. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu dan menjadi penanda berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Di Indonesia, sejumlah pemuda seperti Syahrir mendengar siaran radio BBC tentang kekalahan Jepang dan berambisi agar proklamasi kemerdekaan bisa segera dilaksanakan tanpa menunggu pihak Jepang. Menurut rencana harusnya tanggal 16 itu PPKI akan mengadakan rapat, dan pada tanggal 16 itu berdasarkan pengakuan Bung Hatta misalkan dalam memoarnya mestinya akan disampaikan kemerdekaan tanggal 16. Tapi konsep kemerdekaannya itu secara politik, ya, penafsiran politiknya itu sama aja disponsori oleh Jepang. Karena lembaga itu dibuat orang Jepang, kemudian orang Jepang memberikan janji, kemudian kita mengumumkan di satu lembaga yang bikinan Jepang gitu, kira-kira secara politik tafsirnya gitu. Nah, anak-anak muda ini berpikir Jepang udah nggak punya mandat lagi. Jadi berita ini kan tidak nyampe ke kalangan tua ini yang didengarkan secara sembunyi oleh golongan-golongan underground yang antifa ini gitu kan, antifasis ini. Karena Soekarno ketemu di Dalat 12 Agustus, Jepang menyerah itu 15 Agustus. Jadi ketika Bung Karno perjalanan pulang, kemudian sampai sini itu kan prosesnya cepat. Ada dinamika yang terjadi antara pertemuan 12 Agustus sampai dengan 15. 15 kan kemudian Jepang menyerah. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Hatta diculik oleh Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari kelompok pemuda dengan tujuan agar Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaannya. Ahmad Subarjo yang kala itu bekerja di kantor penasehat Angkatan Darat Jepang segera menyusul ke Rengas Dengklok dan bernegosiasi agar Soekarno dan Hatta bisa dibebaskan. Para pemuda bersedia membebaskan Soekarno-Hatta dengan satu syarat, proklamasi harus segera diumumkan tanpa bantuan Jepang. Jadi ini dua-duanya memang bertaruh gitu kan. Dua-duanya bertaruh, tapi kemudian kan ada kompromi. Ya itu makanya Bung Karno, Bung Hatta dia dengan Subarjo pergi. Subarjo kan cukup dekat dengan Maeda dan kalangan Jepang. Mereka pergi ke Yamamoto ingin mengkonfirmasi. Datang pertama nggak ketemu, datang kedua juga nggak ketemu, yang menemui kan Nishimura. Ingin mendapatkan konfirmasi bahwa apakah betul Jepang ini sudah kalah. Mayor Jenderal Otoshi Nishimura adalah Kepala Departemen Urusan Umum yang mewakili pihak Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang di Hindia Belanda.
Saat ditemui oleh Soekarno dan Hatta, Nishimura menyampaikan bahwa kondisi telah berubah dan janji kemerdekaan sudah tidak bisa lagi diwujudkan. Kecewa dengan jawaban Nishimura, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya meminta kepada Nishimura, kalau memang janji kemerdekaan sudah tidak bisa lagi diwujudkan, ya jangan halang-halangi kami untuk merdeka dengan cara kami sendiri. Dan akhirnya mereka kembali ke rumah Laksamana Maeda. Disinilah peran Soebardjo ketika memilihkan tempat yang aman agar tidak ada gangguan dari Angkatan Darat Jepang maupun Kempetai. Terjadilah proses meminta izin. Ahmad Soebardjo, Bung Karno, dan Bung Hatta meminta izin kepada Laksamana Maeda 16 Agustus waktu itu pukul 10 malam. Apakah bersedia rumahnya dipakai sebagai tempat persiapan kemerdekaan atau tidak. Ada beberapa alasan kenapa rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Pertama, karena Maeda memiliki riwayat yang dekat dengan kalangan Indonesia, khususnya pro kemerdekaan, gerakan nasionalis Indonesia waktu itu. Yang kedua, Maeda ini orang Jepang yang punya simpati kepada Indonesia dan dia yang waktu itu pangkatnya yang cukup tinggi. Yang ketiga, Maeda ini berhubungan dengan Indonesia dan orang-orangnya itu bukan sehari dua hari, tapi sejak sebelum masa perang dia sudah punya pengalaman di Indonesia. Sehingga diyakini tempat ini bisa menjadi tempat yang aman untuk pertemuan. Memasuki tanggal 17 Agustus 1945 tengah malam, puluhan tokoh pemuda serta anggota PPKI telah berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Proses perumusan naskah proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo di ruang makan, sedangkan yang lainnya menanti di ruang besar. Yang merumuskan 3, Bung Karno pengen Bung Hatta yang mendikte, karena Bung Hatta ini yang paling tertib bahasanya kira-kira, ya kan? Ini bahasa politik ya kan? Kata Bung Karno, you diktein, saya tulis. Kemudian ada coret-coret ya, ada Bardjo juga di sini sama ikut nyaksin. Bertiga ini ngerumuskan. Setelah mereka rumuskan, mereka bacain. Sebetulnya ada kompromi juga. Jadi di kalangan mereka katanya gimana kalau kita ngikutin caranya deklarasi kemerdekaan Amerika gitu, di mana founding fathers-nya ikutan teken semua. Itu Bung Hatta tuh bilang teken semua yang sini lah, ayo. Wah, gue bingung kan, gini. Kemudian Soekarni datang dengan usul, udah yang teken berdua aja, tapi atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia. Ya udah disetujui. Nah, setelah tadi disepakati siapa yang harus menandatangani, apa saja yang harus diubah, dan akhirnya sudah sepakat. Nah, kemudian Bung Karno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan didampingi wartawan BM Dias. Ada permasalahan memang awalnya. Saat itu Maeda tidak memiliki mesin ketik dengan huruf Latin, punyanya huruf kanji, dan akhirnya ajudan Maeda berinisiatif meminjam ke markas Angkatan Laut Jerman. Mesin ketik milik Angkatan Laut Jerman itulah yang digunakan untuk mengetik naskah proklamasi. Waktu menunjukkan sudah masuk pukul 2 dini hari, sudah tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemudian selesai diketik, Sayuti Melik menyerahkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta, dan kemudian Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani di atas grand piano yang saat itu ada di rumah Maeda. Jadi proses penandatanganan naskah proklamasi di atas piano ini. Berbekal naskah yang telah ditandatanganinya, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia beberapa jam kemudian. Proklamasi dilakukan di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur yang berjarak hampir 2 km dari rumah Laksamana Maeda. Secara keseluruhan, rumah Maeda hanya digunakan selama 4 jam. Namun, 4 jam itulah yang turut menentukan nasib Indonesia sebagai sebuah negara. Peran Laksamana Maeda yang memfasilitasi perumusan naskah proklamasi mencuatkan pertanyaan mengenai sosoknya. Lalu, apa yang dilakukan oleh Maeda pada malam itu? Memang ada beberapa versi bahwa Maeda beristirahat di lantai atas, namun meminta ke stafnya seperti Shigeta dan Nishijima untuk mengawal
peristiwa tersebut, dan Ibu Satsuki Mishima yang mempersiapkan kebutuhan seperti makan dan minumnya para tokoh yang sedang melakukan pertemuan di lantai bawah. Penampakannya orang Jepang gitu ya, yang kemungkinan bisa dikesankan campur tangannya Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia itu untuk sementara waktu memang nggak pernah disebutkan. Sampai kemudian Shigeta dan Nishijima mengeluarkan satu memoir gitu. Ketika itu pun tidak tersiar luas, artinya orang sudah melihat bahwa Indonesia merdeka, masih tetap digoreng gitu ya. Isunya digoreng, wah Indonesia ini bentukan fasisme Jepang. Indonesia ini boneka Jepang. Itu kampanye yang diberikan oleh Belanda meyakinkan kepada sekutu bahwa ini harus dikembalikan keadaan sebelum perang. Karena pemerintah yang sekarang nggak legitimate, dia disokong oleh Jepang, buktinya ini. Nah, itu kira-kira. Maeda harus menanggung konsekuensi berat setelah mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Saat Inggris datang pada September 1945, Maeda dan stafnya, Shigeta dan Nishijima, ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok dan rutan Salemba. Setelah dipulangkan ke Jepang, Maeda dituduh membangkang. Hingga akhir hayatnya, Maeda memilih menjadi warga sipil biasa. Di era-era tahun 2000-an ini, museum merasa ada pergeseran pemahaman mengenai sosok Maeda bagi orang Jepang. Mungkin saat veteran-veteran Jepang, rekan-rekan sejawatnya masih hidup, Maeda dianggap sebagai pembangkang. Namun untuk generasi kemudian, generasi ketiga tahun 2000-an, mungkin dari pihak Angkatan Laut Jepang sudah memposisikan Maeda sebagai sosok yang layak diperhitungkan dalam percaturan pasca Perang Dunia Kedua. Atas jasanya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1973, Maeda diundang pemerintah Indonesia untuk menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya. Maeda mengemuskan napas terakhirnya pada 13 Desember 1977. Semuanya seperti kayak belokan di sejarah gitu ya. Jadi sejarahnya kan lurus, kalau ngikutin lurus-lurus saja ya udah dari Terauchi, PPKI terus gitu ya. Tapi tiba-tiba ada belokan dalam sejarah yang membuat fakta sejarah itu menjadi lain, tapi kemudian justru menjadi hal yang sangat menentukan buat kemerdekaan kita. Jadi saya pikir tidak dimulai di rumah ini sebenarnya, tapi rumah ini seperti sebuah halte yang dilewati dalam rangkaian sejarah kita gitu ya. Jadi sebelum halte-halte lain yang kita lewati, ini salah satu halte di mana kemerdekaan kita dirumuskan.